Assalamualaikum, hai semuanya. Ketemu lagi sama aku Findri. Di video kali ini aku ingin share kepada kalian tentang pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Nah, pelajaran ekonomi yang akan dipelajari dan dibahas di video kali ini yaitu pembelajaran ekonomi untuk kelas 10. Nah, tentang apa itu? Yaitu tentang ilmu ekonomi dan permasalahan ekonomi. Ya, sebenarnya ilmu ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir seluruh kegiatan yang kita lakukan setiap harinya erat sekali kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Contohnya apa? Contohnya ketika kita melakukan kegiatan di pasar, ketika kita melakukan kegiatan di kantin, itu semuanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, sebenarnya apa sih ilmu ekonomi itu? Apakah hanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan uang atau terkait dengan hal yang lainnya? Tonton terus video ini supaya kalian tahu jawabannya. Nah, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Pertanyaannya, kenapa manusia harus memilih? Karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas. Hal tersebut yang menyebabkan adanya permasalahan ekonomi, yaitu kelangkaan. Nah, kelangkaan memiliki 5 faktor yang menjadi penyebab kelangkaan. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah adanya keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan manusia yang ada di alam. Sebenarnya, banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Akan tetapi, yang harus kita tahu, jumlah alat pemuas kebutuhan yang ada di alam itu jumlahnya tidak semuanya dapat diperbaharui secara cepat dan tidak semuanya jumlahnya tidak terbatas. Jadi ada beberapa sumber daya alam yang jumlahnya memang terbatas karena proses untuk memperbaharuinya itu sangat lama. Contohnya apa? Contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara itu jumlahnya terbatas dan untuk memperbaharuinya membutuhkan waktu sampai ribuan tahun. Kemudian, faktor kedua yang menjadi penyebab kelangkaan adalah adanya kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah kerusakan hutan. Seperti kita tahu sekarang, banyak sekali hutan-hutan kita yang keadaannya sudah gundul karena disebabkan oleh penebangan-penebangan liar yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, hutan-hutan yang gundul itu untuk memperbaharuinya membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Nah, akibatnya apa? Ketika hutan menjadi gundul, salah satunya adalah air yang menjadi kebutuhan manusia tidak dapat digunakan, baik itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk dikonsumsi. Nah, yang menjadi faktor penyebab kelangkaan yang ketiga yaitu adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya. Nah, keterbatasan manusia itu sendiri disebabkan oleh apa? Disebabkan diantaranya adalah karena kekurangan ilmu pengetahuan, kemudian adanya kekurangan di bidang teknologi, kemudian adanya kekurangan di bidang modal, dan kekurangan di bidang-bidang lainnya yang menyebabkan manusia memiliki keterbatasan dalam mengolah sumber daya alam. Faktor penyebab kelangkaan yang keempat adalah peningkatan kebutuhan manusia yang terlalu cepat dibanding dengan kemampuan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Kemudian penyebab kelangkaan yang terakhir adalah adanya alokasi yang tidak tepat. Nah, kemudian gimana sih cara kita untuk mengatasi kelangkaan? Caranya adalah dengan kita harus menggunakan sumber daya alam itu dengan sebaik-baiknya. Kita harus menggunakan sumber daya alam itu secara hemat, secara efisien, dan secara efektif. Jika kita melakukan hal itu, insya Allah kelangkaan juga tidak akan terjadi. Nah, itu tadi pembahasan tentang ilmu dan masalah ekonomi. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.